Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 3 Turi yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, pada pagi hari ini Bapak ingin mengajarkan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Anak-anakku semua yang saya cintai, sehat selalu ya. Oke, seperti minggu kemarin yang sudah kita pelajari, bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang genetika, yaitu materi genetik. Apa itu genetika anak-anak? Ya, kita belajar genetika ya. Nah, untuk selanjutnya, KD-nya masih tetap sama. Terus indikatornya kita pakai, yaitu indikator kedua, yaitu menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram hukum pewarisan sifat. Nanti kita akan mengenal dengan hukum Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Anak-anak jangan lupa bahwa nanti setelah kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, nanti silahkan untuk mengirimkan hasil ringkasannya, kegiatan anak-anak, dan andaikan nanti ada tugas-tugas ya tolong dikerjakan tugas-tugasnya, nanti sebagai latihan kamu untuk bisa memahami apa itu genetika yang berkaitan dengan hukum Mendel. Kita lihat berikutnya, yaitu yang bagian B. Kalau yang bagian A kemarin yaitu materi genetiknya, ada apa istilahnya itu DNA, RNA, kemudian genotip, fenotip, dan seterusnya. Untuk berikutnya kita ingin melihat bagaimana konteksnya, seperti apa pewarisan sifat atau genetikanya. Pada hukum pewarisan sifat, yaitu yang akan kita bahas sementara ini adalah persilangan monohibrid. Jadi sekali lagi yaitu persilangan monohibrid. Kemudian istilah pentingnya yaitu monohibrid, parental, filial, gamet. Masih ingat-ingat ya anak-anak ya, masih ingat bahwa ada yang namanya genotip, ada yang namanya fenotip, ada yang namanya gamet, ada yang namanya apa istilahnya itu filial dan sebagainya. Nah ini wajahnya sang penemu pewarisan sifat, yaitu Bapak George Mendel, gambar 3.10. Kita lanjutkan. Nah, seperti kita lihat percobaannya menggunakan beberapa kacang ercis, atau bisa juga dengan bunga warna ungu, bunga warna putih, ya, ini sebagai objek penelitiannya, yaitu variasi pada beberapa tanaman kapri atau kacang kapri. Ya, jadi dari hasil penelitiannya Mendel, yaitu menggunakan dua jenis persilangan, penyilangan kapri dengan satu sifat beda. Satu sifat beda itu misalnya kalau warnanya hitam atau warnanya kuning ya, itu. Atau bisa juga satu bunga warnanya merah dan satu bunga warnanya putih. Itu satu sifat beda. Jadi ada dua bunga yang dipakai. Atau bisa juga dilihat dari bentuknya. Ada bentuknya bulat dan bentuknya keriput. Bentuknya bulat dan bentuknya lonjong. Ini namanya satu sifat beda. Jadi pasangannya atau lawannya itu masing-masing menggunakan satu sifat beda. Kalau dengan dua sifat beda ya misalnya dalam satu tanaman, yaitu misalnya bunga itu, misalnya biji berwarna hijau, buah kapri berwarna hijau muda, kemudian kulitnya mulus. Yang satu buah kapri berwarna hijau, nah ini keriput. Jadi ada hijau dan keriput, ini hijau dan
tidak keriput gitu. Dan bisa juga ini kita pasangkan kuning dengan hijau bisa juga. Anak-anakku, pada persilangan monohibrid atau satu sifat beda, sekali lagi saya tekankan, untuk satu sifat beda itu hanya menggunakan satu sifat saja. Ya. Kita lihat untuk rumusan Mendelnya atau disebut dengan hukum segresinya, bahwa hukum segresi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segresi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid satu, jadi satu pasang menjadi satu buah. Misalnya genotipnya suatu tanaman U besar dan U kecil. Jadi kalau dengan genotip itu tidak kelihatan, sifatnya tidak kelihatan, tapi dituliskan dengan huruf atau simbol U besar dan U kecil, maka gametnya akan dibentuk akan membentuk gamet U besar. Jadi gametnya U besar, ini gamet. Nah, ini dengan gen U besar dan satu lagi dengan gen U kecil gitu. Ini maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pengertian atau istilah, ada sel diploid, ada haploid. Nah, ini nanti bisa kita ambil dari sini literasinya. Kemudian genotipnya, pengertian genotip, yaitu susunan gen yang membentuk sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Ada genotip memiliki pasangan alela sama, misalnya B besar dengan B besar, atau B kecil dengan B kecil. Maka alel yang sama ini itu bergenotip homozigot. Jadi homozigot itu memiliki gen yang sama atau alelanya sama, yaitu B besar atau B kecil. Nah, kalau tidak sama, kita menyebutnya yaitu heterozigot. Ada heterozigot dominan, ada heterozigot resesif. Ini homozigot dominan. Kalau B besar berarti homozigot dominan. B besar disebut dengan homozigot dominan. Sedangkan kalau B kecil, maka heterozigot garis bawahi homozigot resesif. Ini B kecil. Nah, B kecil itu homozigot resesif. Untuk genetik yang memiliki pasangan alela berbeda, misalnya B besar dengan B kecil, merupakan pasangan heterozigot. Jadi ini heterozigot, bergenotip heterozigot, B besar B kecil. Jadi bercampurnya alela atau gen B besar dengan B kecil, itu genotipnya maksudnya. Fenotip sendiri itu sifat yang tampak. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Kita menggunakan panca indera bisa. Ini fenotip. Oh, nggak kelihatan ya. Bisa kasih yang sama, yang tampak saja. Nah, ini. Jadi sekali lagi, fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Maksudnya dengan mata, dengan tangan, dengan diraba kan gitu. Warna merah itu sifat yang tampak, keriting sifat yang tampak, besar kelihatan tampak. Rasa manis dengan lidah bisa tampak juga, dan sebagainya. Fenotip merupakan perpaduan dari genotip dan faktor lingkungannya, sehingga satu individu dengan fenotip yang sama belum tentu mempunyai genotip yang sama.
Kemudian pengertian dominan. Jadi gen yang dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain atau gen pasangannya akan menutupi atau berperan sebagai gen pasangan tersebut. Dalam persilangannya gen dominan ditulis dengan huruf besar. Jadi hurufnya dengan besar-besar atau dengan huruf besar. Misalnya yang resesif yaitu berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup atau dikalahkan atau tidak muncul. Ya, ada gennya ada, tetapi sifat yang utamanya tidak kelihatan. Dengan huruf kecil ya. Intermediat yaitu perpaduan. Nah, adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini dapat terjadi karena sifat kedua induk yang muncul sama kuat atau sama-sama dominan. Misalnya bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, tidak menghasilkan warna merah atau warna putih, tetapi menyatu menjadi warna merah muda. Jadi ciri dari intermediate yaitu apa? Saling memadukan. Pengertian dari hibrid adalah hasil perkawinan atau persilangan hibrida atau hybrid itu, yang memiliki sifat beda. Bila individu tersebut memiliki satu sifat beda disebut monohibrid, tetapi jika memiliki dua sifat beda maka dihibrid. Kalau tiga sifat beda ya trihibrid dan sebagainya. Begitu anak-anak konsep-konsep dasar dari pengertian sel diploid, sel haploid, genotip, fenotip, dominan, resesif, intermediat, kemudian hibrid atau persilangan. Kita lanjutkan. Ini sebagai satu contoh hasil dari persilangan monohibrid atau satu sifat beda, yaitu bunga warna ungu dengan bunga warna putih. Warna putih. Nah, tidak kelihatan ya. Warna putih. Nah, maka ini fenotipnya warna, yaitu bunga ungu, putih itu warna. Genotipnya ditulis dengan U besar, U besar. U besar, U besar itu berarti ya, U besar itu berarti dominan, homozigot. Ya, yang ini homozigot. Nah, resesif yang ini dominan. Maka gametnya itu U besar, ya toh. Ini dengan U besar. Ini kalau kita masih ini memiliki gamet U, ini memiliki gamet U kecil. Ini U besar, U kecil. Nah, dari U besar ini satu sana, kedua disilangkan ke sana. Kemudian U ini 3 dan ini. Jadi akan terbentuk hasil persilangan atau filianya atau keturunannya keempat hasil persilangannya itu U besar U kecil, 2 U besar U kecil, 3 U besar U kecil, 4 U kecil U kecil. Antara F1 diselangkan atau parental. Bunga ungu. Itu fenotipnya bunga ungu. Nah, ini gametnya laki-laki, yang ini bunga ungu untuk betinanya. Nah, untuk persilangan pada bunga ini nanti ada satu proses yaitu apa? Penyedukan atau persarian antara benang putih dengan benang sari itu ketemu. Nah, nanti akan terjadi proses pembuahan gitu. Proses pembuahan akan nanti kalau sempurna akan tidak ada gangguan maka akan terjadi biji ya. Nanti akan pada keturunan berikutnya. Jadi tahapannya seperti itu idealnya. Tidak serta-merta ada bunga digabungkan, bunga ungu dengan bunga putih digabungkan, ya nanti akan enggak. Jadi ini ada suatu perjalanan singkat yang seharusnya memang ada proses siklus dari suatu makhluk hidup. Gitu ya pola pemikirannya. Nah ini. Jadi hasil persilangannya bagaimana? Hasil persilangan filial pada keturunan kedua. Kalau keturunan pertama ini diambil ya. Jadi dari keturunan pertama ini diambil ini. Nah, yang ini juga diambil misalnya dari ini itu.
Nah, ini untuk bunga betinanya, yang ini bunga jantannya gitu. Nah, maksudnya di sini putih dan benang sarinya. Ya. Kemudian masing-masing akan pada keturunan keduanya, pada filial kedua, kata persilangan kedua atau keturunan kedua ini. Nah, ini akan menghasilkan U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Hasilnya U besar 1, U besar, U kecil 2. Nah, ini nanti fenotipnya bunga berwarna ungu. Mengapa? Karena ini dominannya ada. Ini dominan, yaitu berarti homosigot dominan. Kalau ini heterosigot, heterosigot tetapi U-nya ada dominannya, U-nya mendominasi sehingga tetap bunganya warna ungu. Kemudian U kecil nanti bunganya berwarna putih. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ini dari hasil dari keturunan berikutnya. Jadi sudah tumbuh menjadi biji, nanti kalau disebarkan atau tumbuh, bijinya itu tumbuh menjadi satu tanaman, maka di dalam satu tanaman itu akan memiliki bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih, tetapi tidak dalam satu pohon. Jadi ada 3 pohon berwarna ungu dan 1 pohon berwarna putih. Gitu ya kurang lebih pemikirannya. Nah, sementara dari persilangan pertama tadi bagaimana? Tidak ada satupun bunga berwarna putih, semuanya berwarna ungu. Tapi ingat, bunga berwarna ungu ini sebenarnya ada gen resesif yang dibawa, yang tidak muncul. Jadi ungunya ini adalah ungu yang tidak tampak, dikalahkan oleh yang dominan. Begitu ceritanya. Tahukah kamu, apakah kamu sudah dapat menentukan gamet dari persilangan monohibrid? Ya, jika kamu mengetahui cara menentukan gamet, kamu akan lebih mudah mempelajari gagasan persilangan monohibrid. Pelajarilah penjelasan tentang cara menentukan gamet berikut ini. Jadi genotip homosigot dominannya U besar, sehingga gametnya gennya U kecil. Jadi gamet untuk genotip homosigot dominan adalah U besar, meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan sama U dan U besar. Tetapi pada persilangan dapat diteruskan satu saja, yaitu U, mewakili. B, genotip homosigot resesif, yaitu U besar, U kecil. Nah, kemudian haploidnya berarti U kecil. Jadi gamet untuk genotip homosigot resesif U kecil adalah U kecil dan U kecil. Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan sama U dan U. Tetapi pada persilangan dapat diteruskan satu saja, yaitu U. Genotipnya heterosigot kalau U besar dan U kecil. Jadi U besar dan U kecil. Jadi gamet untuk genotip heterosigot U besar dan U kecil terbentuk sebanyak 2 dan tidak. Nah, tuh kita lanjutkan. Nah, ini juga kita buat papan caturnya. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda, menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Jadi ini generasinya saat pertama, yaitu ini warna ungu, ini warna putih. Nah, keturunan pertamanya yaitu ini parental indukannya, ini keturunan pertamanya F1-nya. Hasil persidangannya atau hibridnya gitu. Nah, hasilnya apa? Ini gametnya B besar dengan B kecil, B besar dengan B kecil. Jadi dari benang sari dan putih. Benang sari itu sebagai pembawa induk jantan, kemudian putih sebagai pembawa induk istilahnya itu putih itu sel betinanya. Tuh, nah B besar ini akan diturunkan di sini, dituliskan di sini. B besar, kemudian B kecil, ke mendatarnya yaitu B besar. Nah ini dan tetap mendatar begitu. Sehingga rasio atau perbandingannya pada keturunan keduanya yaitu
ungu banding putih, ungunya ada 3, 1, 2, 3, kemudian putihnya ada 1. Jadi, nah ini bunga putih. Genotipnya apa? Genotipnya B besar, B besar, B besar, B kecil, kemudian ini B besar, B kecil. Oh ya, saran saya untuk huruf B-nya itu ya B-nya B besar diletakkan di depan itu. Jadi aturannya B-nya diletakkan di depan. Oke. Lanjut. Nah, ini juga persamaan monohibrid intermediatnya, yaitu persamaan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediat atau sifat dominannya tidak penuh. Misalnya bunga warna merah dengan bunga warna putih akan menghasilkan bunga warna jambon. Ini merah, nah, hasil persilangannya yaitu apa? Fenotipnya bunga warna merah 1, bunga warna putih 1, bunga warna jambon ada 2. Jadi seperti itu kejadian pada intermediat. Kemudian G-nya apa? G-nya misalnya M besar, merah-merah, ini putih. Di sini P kecil gitu ya. Jadi kalau di sini apa? Merah dan ini M besar, di sini M kecil. Yang itu, yang di sini M besar, M kecil, di sini M besar, M kecil gitu. Jadi saya tuliskan di sini M besar, itu ya. Kemudian ini M besar, M kecil, ini M besar, M kecil, ini M kecil, M kecil gitu. Nah, jadi genotipnya seperti itu ya. Ini M besar artinya apa? Dominannya tadi merah-merah tetap merah gitu. Ini resesifnya putih atau M kecil gitu. Nah, ini homozigot dominan, ini homozigot resesif, ini heterozigot, ini heterozigot gitu. Nah, pada intermediat seperti itu. Ini warna merah, ini warna putih, ini warna jambon, ini warna jambon. Jelas nggih anak-anak nggih? Ya, terima kasih. Bisa kita diskusikan. Tolong nanti dikerjakan ya. Mengapa semua keturunan pertama bila satu bunga berwarna ungu semuanya? Ayo lihat. 2. Mengapa ketika pilihan 1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan pilihan 2 berwarna ungu dan berwarna putih, perbandingannya 3:1. Nah, itu berarti bersifat dominan penuh. Tuh. Tolong nanti dipelajari, kita diskusikan, tentu kamu telah mengerti persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Kalau kita diskusikan, bisa diskusi di rumah atau dengan keluarga atau dengan teman, dengan jabrian juga bisa. Persilangan dari ayah yang memiliki karakter cuping yang terpisah dengan genotip GG dan ibu yang memiliki karakter cuping yang melekat dengan genotip G kecil, bagaimana karakter cuping anaknya, bagaimana karakter cuping cucu mereka jika anaknya menikah dengan orang yang memiliki cuping melekat dengan genotip G kecil, jadi dengan keturunan keluarga lain. Tolong dibuatkan tabel di sini untuk memudahkan menentukan kombinasi gen dari suatu persilangan, maka kamu dapat mengumpulkan tabel Punnett gitu ya. Punnett square berikut ini adalah penggunaan tabel Punnettnya. Buat tabel kosong seperti di bawah ini. Silakan nanti diisi itu. Kemudian keturunan keduanya perbandingannya seperti ini 3:1.
Oke, kita simpulkan. Jadi pada pagi hari ini bahwa perbandingan persilangan satu sifat beda atau monohibrid yaitu pada dominan penuh 3:1, yaitu dengan warna dominan 3 yaitu, dan warna resesif 1. Kalau ungu ya 3 ungu, kalau putih satunya putih, itu dominan. Kemudian kalau intermediate yaitu 1:2:1. Misalnya tadi bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih pada persilangan intermediate, maka hasilnya adalah bunga ungu 1, bunga gabungan antara ungu dengan putih, yaitu yang lebih enak yaitu bunga warna merah dengan bunga warna putih, yaitu bunga warna merahnya 1, bunga warna putihnya 1, bunga warna jambonnya 2 gitu ya. Jadi 1:2:1. Itu anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas dengan meringkas, mencatat, ya, tolong didokumentasikan di buku catat kamu. Kemudian tugas-tugasnya dikirim ke Bapak. Silakan diapri lagi, sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, kamu bisa masih ada waktu, silakan belajar dengan persilangan di hibrid untuk pertemuan yang akan datang, yaitu persilangan dua sifat beda. Jadi persilangan dua sifat beda itu ya dalam satu persilangan misalnya ini buah, gitu. Buah, misalnya buah apa ya? Buah apa misalnya? Nah ini misalnya buah pepaya, gitu, warna merah, kemudian bentuknya panjang, gitu. Dan satu lagi buah pepaya warna kuning, nah, kemudian bentuknya bulat, yaitu dua sifat beda. Itu misalnya pada mengacu pada objek buah pepaya. Silakan anak-anak bisa belajar menggunakan bantuan buku yang lainnya atau bisa juga dengan belajar lewat internet. Saya akhiri untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa dan belajar. Oke. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.